Bab 352 Penawaran Kurban. Bei Bei bertemu dengan mata Penatua Suan dan melanjutkan, jika satu orang harus disalahkan untuk ini, maka saya yang harus disalahkan, karena sayalah yang menyetujui operasi ini. Penatua Suan, saya tidak berusaha mengambil tanggung jawab mereka dari mereka, tetapi saya tidak akan berusaha untuk mengurangi tanggung jawab saya. Tidak peduli bagaimana dan mengapa hal ini terjadi, saya masih orang yang membuat keputusan akhir. Hasil dan konsekuensinya jauh melebihi penilaian dan harapan kita, dan memang benar bahwa kita telah mengambil banyak nyawa. Tidak ada yang ingin melihat ini terjadi, karena warga ini tidak bersalah meskipun mereka tinggal di wilayah musuh kita. Kami akan bertanggung jawab penuh untuk ini. Saya hanya bisa mengatakan bahwa selama di akademi, seluruh sekte Tang akan menarik keluar dari halaman dalam kecuali untuk Huo Yuhao. Cara ini, namun, Huo Yuhao tidak bisa meninggalkan akademi. Anda harus ingat bahwa penatuamu telah menginstruksikan kami bahwa Yuhao harus menjadi Master Pavilion Dewa Laut generasi berikutnya. Kesalahan ini terjadi karena komando dan kepemimpinan saya yang tidak memadai, jadi dia seharusnya bukan orang yang memikul semua tanggung jawab. Terlebih lagi, Anda telah melihat hal-hal yang dapat ia lakukan dengan mata Anda sendiri. Dia adalah masa depan akademi. Jika Yuhao dibiarkan benar-benar tumbuh, Shrek akan selalu menjadi akademi nomor 1 di benua. Penatua Suan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Baiklah, saya tahu bagaimana semuanya terjadi, dan saya mempercayai kalian. Istirahatlah. Kami akan pergi dalam 15 menit. Penatua Suan mensurvei semua orang dengan mata tenang setelah itu sebelum berbalik dan pergi tanpa mengatakan apapun. Su Sanxi muncul di samping Bei Bei. Mereka berdua terluka parah, dan kedua bersaudara ini bertukar pandang ketika Su Sanxi tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Apa ini?" Itu saja. Heika itu menyentuh kepalanya yang bundar dan botak ketika dia berkata, "Aku pikir tidak ada yang penting di sini, dan kalian terlalu memikirkan hal-hal. Apa lagi yang bisa terjadi? Semuanya sudah terjadi. Lagi pula, tidak ada yang tahu bahwa kita adalah pelaku. Yang benar adalah, saya pikir pidato Donger sangat mempengaruhi Penatua Suan. Berapa banyak orang yang akan mati jika senjata menakutkan seperti itu digunakan di medan perang? Ledakan besar ini terjadi di bawah tanah di mana ia disegel, dan itu pun memiliki efek yang luar biasa di permukaan. Bagaimana jika ledakan ini meledak di permukaan saja? Saya menghitung kekuatan ledakan, dan saya bisa tahu dari dampaknya bahwa ledakan ini setara dengan 10 atau lebih peluru meriam stasioner kelas 9 yang meledak pada saat yang sama. Apa itu peluru meriam stasioner kelas 9? Satu pun dapat menghancurkan seluruh kota kecil, dan itu dapat menghapus seluruh legiun dari keberadaan. Ledakan ini hebat dan keras, tetapi saya percaya jumlah kematiannya tidak setinggi yang terlihat juga. Kenapa? Xiao Xiao bertanya dengan ragu. Ledakan itu tampaknya menyapu seluruh kota. Debu dan asap mengepul di langit, dan ada juga gelombang kejut yang menakutkan. Rasanya seperti kiamat ada di atas kita. Heika itu menjawab, "Percayalah pada profesional. Kakak junior terlibat, jadi dia tidak bisa menghitung setenang yang saya lakukan. Izinkan saya bertanya kepada Anda, adik junior, seberapa tebal dinding gudang, dan terbuat dari apa itu?" Huo Yuhao menjawab tanpa ragu-ragu. Dindingnya dibangun terutama dari paduan dan granit. Ketebalan alloy lebih dari 2 meter, dan granit di belakangnya setidaknya setebal 15 meter. Desain mereka selama konstruksi mungkin bergantung pada ketangguhan alloy dan ketebalan dan kekerasan granit untuk dukungan dan pertahanan bawah tanah yang sempurna. Heika itu mengangguk. Itu dia. Karena itu masalahnya, instan pertama setelah ledakan besar di gudang bawah tanah yang besar ini akan melepaskan panas dalam jumlah besar yang akan berkembang keluar. Namun, proses ekspansi itu akan dihadang oleh begitu banyak blokade yang sulit. Berapa banyak kekuatan yang bisa bocor ke permukaan? Aku yakin perhitunganmu benar.
Pelepasan suhu tinggi yang dikompresi di dalam gudang bawah tanah dari ledakan yang kuat ini pasti akan menghancurkan alat jiwa itu, sementara sebagian besar logam langka akan meleleh, dan beberapa akan dicampur dengan batu dan kerikil dan dengan demikian tidak lagi dapat digunakan. Saya percaya kami telah mencapai tujuan kami dengan sempurna, dan satu-satunya masalah yang tidak kami pikirkan adalah bahwa panas yang meningkat menyebabkan beberapa peluru meriam jiwa stasioner kelas 9 yang disimpan di gudang lain di dekatnya meledak. Gudang itu digunakan untuk menyimpan kerang kelas 9, jadi itu berarti pertahanan dan pelapisannya pasti jauh lebih keras dan lebih kuat daripada gudang tempat kalian semua berada. Hall Virtue Hall telah dirampok sebelumnya, jadi mereka telah belajar pelajaran dari pengalaman itu. Bagaimana mungkin mereka tidak berhati-hati? Karena itu, jika pertahanan bawah tanah begitu kuat, dampak ledakan tidak akan bergeser secara horizontal. Sebaliknya, itu akan ditekan untuk meledak ke atas, dan ledakan itu menyebabkan getaran kuat dan gempa bumi kecil, seperti yang diprediksi Huo Yuhao. Namun, peluru meriam stasioner kelas 9 itu meningkatkan kekuatan gempa ini. Badai pasir dan batu yang kita lihat sebelumnya berasal dari pasir dan batu yang dibawa oleh ledakan ini ke langit dan menyapu seluruh kota. Tetapi wilayah di pusat gempa mengalami kerugian terberat, dan wilayah itu jauh lebih kecil dari sepertiga Radiant City. Orang-orang akan mati, dan jumlahnya tidak akan sedikit. Namun, mengklaim bahwa sepertiga dari populasi seluruh kota akan mati adalah mustahil. Menghancurkan gudang bawah tanah itu adalah pukulan nyata bahwa kita telah berurusan dengan kekaisaran Sun Moon kali ini. Huo Yuhao mengangguk terus-menerus ketika dia mendengarkan analisis Heka itu. Dia merasa jauh lebih baik dengan pengingat kakak laki-lakinya yang kedua, dan pemikirannya menjadi jernih. Beberapa kata-kata Heka itu adalah tembakan dalam gelap, tetapi tidak semua yang dia katakan berasal dari dugaan murni. Huo Yuhao menggali ke dalam ingatannya dan mengkonfirmasi analisis Heka itu. Xiao Xiao tertawa dan berkata, "Kapan kamu menjadi sangat pintar, Kaitu? Kenapa aku belum merasakan seperti ini sebelumnya?" Heka itu segera merasa seolah dia berbicara terlalu banyak hari ini. Dia tersenyum malu-malu dan berkata, "Saya khawatir kalau adik junior akan memikirkan hal-hal lain. Saya ingin menyampaikan pendapat ini kepada Penatua Suan, dan saya pikir dia akan menemukan masalah ini jauh lebih mudah untuk diterima jika saya melakukan itu." Dia Kaitu langsung menyelipkan ekornya dan melarikan diri. Jiang Nanan menghela nafas dan berkata, "Perang adalah hal yang paling kejam. Saya berharap tindakan kita akan menunda perang, dan akan lebih baik jika perang tidak terjadi sama sekali." Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu akan sangat sulit. Gereja Roh Kudus kuat, dan Su Tianran sangat ambisius. Mereka akan mengalami kerugian besar dari ini, tetapi apa yang telah kami lakukan masih jauh dari cukup untuk memadamkan ambisinya sebagai serigala." "Maaf, Radiant City, kakak perempuan senior keempat benar. Perang adalah hal yang paling kejam, dan apa yang harus saya lakukan sebagai ultimate soldier adalah mengandalkan diri sendiri dalam perang melawan musuh-musuh saya. Meskipun banyak orang telah meninggal kali ini, saya tidak akan menyesali tindakan saya, karena saya telah mencegah lebih banyak untuk dikorbankan dalam perang, dan sekarang kita memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap." Bei menimpali. "Masalah ini tidak akan ada hubungannya dengan Sekte Tang selama Akademi tidak membicarakannya. Bagaimanapun, kita bukan satu-satunya tersangka Sun Moon Empire. Desek tubuh mahir bergerak melalui tanah, dan mereka jauh lebih curiga daripada kita." Su Sanxi merenung, mendorong kesalahan pada orang lain. Itu terdengar sedikit jahat. Dia terdiam sesaat sebelum melanjutkan, "Tapi, mengapa aku merasa seperti aku menyukainya?" Jiang Nanan membentak, "Itu karena kalian berdua sama-sama berkulit tebal." "Siapa itu? Siapa itu?" Su Tianran meraung dengan marah, dan suaranya yang marah bergema di seluruh istana kekaisaran. Banyak orang membantu menangani yang terluka dan merawat mereka pada saat ini,
karena jumlah dan data terus mengalir. Seperti yang diprediksi oleh Hekaitu, jumlah kematian dari insiden ini tidak terlalu serius. Namun, kerugian keuangan Kekaisaran Sun Mun tidak terukur. Bangunan tak terhitung di dalam istana kekaisaran telah runtuh, tetapi para pelayan semuanya bekerja karena itu siang hari, dan dengan demikian hampir tidak ada orang yang terkubur di reruntuhan. Selain itu, struktur interior alat jiwa sangat tangguh. Meski begitu, sejumlah besar uang akan diperlukan untuk memperbaiki dan mengembalikan istana kekaisaran. Banyak alat jiwa istana kekaisaran rusak oleh gelombang kejut yang kuat, apalagi berbagai strukturnya. Selain itu, bidang besar struktur telah runtuh, dengan Sun Mun Imperial Soul Engineering Academy di pusat gempa. Hitungan kematian kota dan jumlah cedera terus meningkat, dan hilangnya nyawa dan mata pencaharian sangat parah, meskipun kerugiannya tidak setinggi yang seharusnya ditimbulkan oleh ledakan hebat. Su Tianran tidak akan mengernyit atas kematian warganya. Apa yang membuatnya merasa sangat sakit dan menderita adalah bahwa Akademi Teknik Kekaisaran Sun Mun dan Hall Virtues Virtue telah lenyap dari Radiant City. Sejumlah besar sumber daya yang disimpan di gudang bawah tanah itu juga hilang. Mereka mewakili dasar dari rencana invasi. Segalanya hilang. Apa artinya itu? Itu berarti rencananya telah didorong kembali tanpa batas. Selanjutnya, Kekaisaran Sun Mun mengalami kesulitan mempertahankan kerugian ini, meskipun mereka sangat kaya. Jing Hongchen hampir muntah darah ketika dia menemukan bahwa Akademi Teknik Kekaisaran Sun Mun berada di pusat ledakan, dan hampir pingsan di tempat. The Virtue Virtue Hall adalah dasar dari segala yang dia miliki, dan ledakan ini akan mendorong kemajuan penelitian Kekaisaran Sun Mun bertahun-tahun yang lalu. Tidak perlu menyebutkan jumlah orang dari Illustrious Virtue Hall yang tewas dalam ledakan itu. Satu-satunya alasan mengapa Jing Hongchen tidak meninggal karena amarah adalah karena dia menjaga cucu-cucunya di sampingnya selama ini, karena dia merasa bahwa situasi baru-baru ini agak tidak stabil. Xiao Hongchen terluka parah, dan Su Tianran mengambil inisiatif dan membawanya ke istana kekaisaran untuk dirawat. Karena itu, cucu-cucu Jing Hongchen selamat dari ledakan dengan damai. Jika cucu dan cucunya yang berharga telah meninggal dalam ledakan itu, Jing Hongchen akan mengeluarkan setiap ons energi hidupnya dalam seteguk darah. Yang mulia, itu tidak baik. Suara gemetar keras dibawa dari jauh ketika seorang pelayan bergegas menuju Su Tianran. Dia jelas-jelas berduka dan sedih. Su Tianran menjawab dengan marah, apa yang tidak baik? Semuanya terjadi karena kalian para bajingan memanggil dengan tidak menyenangkan. Yang mulia, Kaisar, dia telah meninggal. Wajah marah Su Tianran langsung membeku ketika dia mendengar kata-kata itu. Sebuah cahaya aneh berkedip-kedip di bawah matanya, ini sepertinya satu-satunya berita baik di tengah-tengah kekalahan kolosalnya hari ini. Kematian Kaisar berarti bahwa dia, yang adalah putra mahkota, memiliki kesempatan untuk naik tahta. Dia memiliki pengaruh dan kekuatan yang cukup untuk mendukungnya dalam upayanya untuk tahta, dan perlawanan terkuat yang dia hadapi berasal dari garis keturunan Su Guozong. Tapi bagaimana bisa Su Guozong selamat dari ledakan luar biasa itu? Tiba-tiba, semuanya tampak tidak terlalu buruk. Su Tianran menggertakkan giginya saat dia menatap rombongan tuan-tuan roh jahat yang sudah berkumpul di langit. Tiba-tiba dia berteriak dengan sedih, "Ayah, bagaimana Anda bisa pergi begitu saja?" Dua garis air mata mengalir di pipinya, tetapi tidak ada yang tahu apakah itu berasal dari kesedihan atau dari penyesalan. Ada banyak gunung di sekeliling, dan tidak ada satupun sinar matahari yang menembus. Ini adalah pusat pegunungan barat Sun Mun Empire, dan lembah raksasa ini lebih dari 5 kilometer. Lembah ini sangat bulat. Lembah itu tenggelam ke dalam belahan bumi, dan dasarnya dipenuhi air danau yang jernih. Air danau berkilauan, dan sangat jernih dan kristalin sehingga danau itu bisa terlihat. Beberapa bayangan memecahkan ketenangan tempat ini tepat pada saat ini. Mereka melayang di langit,
dan mereka dengan cepat tiba di atas permukaan danau. Seseorang akan menyadari setelah pemeriksaan lebih dekat bahwa ada 4 orang. 2 dari mereka memiliki kerudung hitam menutupi wajah mereka, sementara masing-masing membawa seseorang di tangan mereka. Satu adalah seorang pria muda, dan yang lainnya seorang gadis muda. Pria muda dan gadis muda itu menangis ketakutan dan terkejut. Namun, mereka tidak bisa bergerak sama sekali, dan mereka tidak bisa berjuang bahkan jika mereka mau. 2 orang berbaju hitam dengan cepat membawa mereka ke tengah danau dan melayang di udara. Mereka menatap air di bawah mereka, dan mereka mengangkat tawanan mereka di atas kepala mereka. "Kamu, apa yang kamu coba lakukan?" Pria muda itu berteriak dengan suara gemetar. Salah satu penculiknya menjawabnya. Suaranya terdengar sedikit serak ketika dia berkata, "Kami ingin mengatur upacara pengorbanan besar, dan kami membutuhkan manusia yang hidup sebagai pengorbanan kami. Kami kebetulan telah menangkap kalian berdua, yang juga menikah satu sama lain. Bicaralah sekarang, siapa yang ingin dikorbankan? Kami akan membiarkan orang lain pergi." "Tidak, kumohon. Saya mohon, ayo kita pergi." Menilai pada usianya, gadis muda itu sepertinya sudah lama tidak menikah. Suaranya bergetar saat ini, tetapi dia menatap suaminya dengan tatapan memohon dan memohon di matanya. Suaminya balas menatapnya dengan mata lamban. Tiba-tiba, dia meraung di atas suaranya, "Saya tidak ingin mati. Saya tidak ingin mati. Gunakan dia sebagai pengorbananmu." Sang istri menatap suaminya, yang telah bersumpah dengan dia, dan matanya dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Tidakkah Anda mengatakan bahwa Anda akan melindungi saya dengan hidup Anda? Kamu pembohong." Suaminya melolong histeris, "Kita hanya hidup sekali, dan hidup ini hilang ketika kita mati. Bagaimana dengan kamu? Apakah Anda pikir Anda lebih baik? Apa yang terlihat di mata Anda sebelum ini? Tidakkah Anda ingin saya mengorbankan diri untuk Anda? Saya sangat baik dan baik kepada Anda, jadi mengapa Anda tidak akan mengorbankan diri untuk saya sehingga saya bisa hidup?" "Omong kosong. Aku ingin hidup, tetapi aku hanya ingin tinggal bersamamu. Pergilah ke neraka, kaulah yang harus mati. Bunuh dia, bunuh dia." Emosi istri menjadi sedikit histeris dan bingung. 2 lampu dingin menyala dan memotong leher pasangan itu pada saat bersamaan. Darah segar keluar dari luka menganga mereka seperti air mancur dan mengalir ke permukaan danau di bawah mereka. Mata pasangan itu dipenuhi dengan keraguan dan ketidakpercayaan, dan mereka sepertinya ingin menanyakan sesuatu, tetapi mereka tidak lagi mampu melakukannya. Salah satu penculik mereka bergumam dengan jijik, "Ini adalah sifat manusia yang berubah-ubah, dan setiap orang berpisah ketika bencana datang. Berapa kali kita melakukan ini? Ini tidak pernah gagal sebelumnya. Tempat ini sangat aneh, meskipun tempat ini hanya dapat dipenuhi oleh kehidupan dan darah seorang pria dan wanita yang sedang jatuh cinta tetapi pada akhirnya saling mengkhianati." Pria hitam berpakaian lain menurunkan suaranya dan berkata, "Potong omong kosong itu. Cepat, tiriskan mereka dari darah mereka sehingga kami dapat kembali dan membuat laporan yang sukses tentang tugas kami. Tempat ini akan diaktifkan 2 jam setelah prima, dan bahkan orang suci tidak dapat melarikan diri dari ini ketika waktu itu tiba. Setiap manusia di dalam akan." Pria pertama yang berkulit hitam sepertinya mengingat sesuatu, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Darah pasangan itu cepat terkuras, dan hidup mereka berakhir. Kerplang, kerplang. 2 mayat jatuh ke danau, dan 2 pria berbaju hitam berbalik dan melonjak ke langit. Mereka pergi dengan cepat, seolah-olah mereka lari dari sesuatu, dan menghilang dalam sekejap mata. Dalam beberapa menit setelah mereka menghilang, permukaan danau mulai beriak dan bergelombang. Pasangan itu baru saja jatuh ke danau, tetapi darah mereka bergelombang dan secara bertahap mulai mencerahkan ketika warna-warna aneh mulai muncul. Itu adalah warna emas dan perak.
Cahaya keemasan berkedip sementara cahaya perak berdesir, dan mereka menembus lingkungan danau dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Ayo pergi. Penatua Swan menginstruksikan perusahaan. Perusahaan Slack Academy segera berangkat sekali lagi setelah istirahat singkat mereka dan melanjutkan ke barat. Mereka tidak punya pilihan lain pada saat ini. Ledakan kolosal di tengah-tengah Radiant City tidak diragukan lagi akan mengakhiri kompetisi besar musim ini tanpa penutupan yang tepat. Hubungan tegang tiga negara utama benua Douluo dengan Kekaisaran Sun Moon tidak diragukan lagi akan diperburuk karena ledakan ini juga. Warga Kekaisaran Sun Moon mungkin belum benar-benar mendukung perang sebelum ini, tetapi tidak sulit untuk membayangkan seperti apa pendapat mereka setelah insiden ini. Ekspresi Penatua Swan tampak sedikit lebih baik setelah dia mendengarkan penjelasan Heka itu. Jika jumlah kematian Kekaisaran Sun Moon tidak seburuk kelihatannya, maka operasi mereka hanya bisa digambarkan sebagai sempurna. Perusahaan hanya bisa maju melalui pegunungan barat karena mereka takut terbang di udara akan menarik serangan dari alat jiwa jangka panjang Kekaisaran Sun Moon. Semua orang di perusahaan itu relatif kuat, dan mereka mendaki bukit demi bukit saat mereka maju. Mereka tiba di wilayah dalam pegunungan barat dalam waktu singkat. Namun, suasana aneh muncul tepat pada saat ini. Tempat ini terlihat sangat akrab, saya pikir kita ada di sini 2 jam yang lalu. Huo Yuhao kembali ke dalam alat jiwa berbentuk manusia. Dia telah menancapkan 1 botol susu kelas 6 di masing-masing slot cadangan mesin. Dengan 2 botol susu ini mendukungnya, dia bisa menghemat lebih banyak energi untuk memulihkan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwanya di sepanjang perjalanan. Gunung Barat dapat menghadirkan masalah dan hambatan yang tidak terduga, sehingga Huo Yuhao mengaktifkan deteksi spiritualnya sepanjang waktu ini. Dia berganti-ganti antara arah yang berbeda saat dia mensurvei dan mencari jauh ke kejauhan, mencari masalah yang mungkin muncul. Dia belum menemukan apapun sepanjang perjalanan mereka sejauh ini, tetapi perasaan bahwa ada sesuatu yang salah menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Huo Yuhao tidak tahu mengapa dia merasakan hal itu, tetapi dia yakin bahwa sesuatu yang buruk akan menimpa mereka. Perasaan tak menyenangkan di benaknya tampak matang pada saat ini. Berhenti, semuanya. Penatua Swan melayang ke sisi Huo Yuhao. Dia selalu percaya pada kekuatan spiritual Huo Yuhao. Apakah kamu mengatakan bahwa kita telah berputar kembali? Mungkinkah ada labirin di dalam pegunungan barat? Masalah seperti itu seharusnya tidak terjadi dengan kemampuan kita untuk membedakan arah dan kemampuan navigasi kita. Penatua Swan menatap bintang-bintang di langit malam ketika dia berbicara. Mengamati bintang-bintang di malam hari selalu merupakan cara yang baik untuk memberi tahu arah. Huo Yuhao merendahkan suaranya dan berkata, "Saya yakin, Penatua Swan, bahwa kita pernah ke tempat ini sebelumnya. Alasannya adalah karena saya melakukan sapuan satu arah di tempat ini sebelumnya, dan masih ada beberapa jejak spiritual yang tersisa pada tanaman di sekitar kita. Itu tidak mungkin salah." Ekspresi Penatua Swan langsung tumbuh khusyuk. Dia adalah Douluo Transcendent peringkat 98, makhluk kuat yang hampir menjadi Douluo utama, namun dia bahkan tidak mendeteksi kesalahan. Mereka berputar-putar, dan ini membuktikan bahwa situasinya cukup serius. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Penatua Swan merendahkan suaranya ketika dia bertanya kepada Huo Yuhao. Huo Yuhao menjawab, "Langit terlalu gelap saat ini. Saya telah berusaha menjangkau jauh dengan deteksi spiritual, tetapi semakin jauh saya pergi, semakin tidak jelas lingkungan kita. Saya hanya bisa merasakan pemandangan kasar, tetapi saya tidak dapat menggunakan kekuatan spiritual saya untuk melakukan pengamatan mendalam. Haruskah kita beristirahat dan menunggu fajar? Fajar akan segera datang." Penatua Swan mengangguk dan berkata, "Baiklah, mari kita tunggu fajar nanti. Beristirahatlah di tempat Anda semua, dan tetap bersama. Jangan terpisah satu sama lain, Lexuan, Anda bertanggung jawab untuk mengatur shift malam. Mereka yang sedang beristirahat, bermeditasi sesegera mungkin."
Zhang Lexuan segera pergi untuk mengatur shift malam. Dia adalah kakak perempuan tertua di halaman dalam, dan dia juga bagian dari paviliun Dewa Laut, jadi dia selalu efisien dalam mengatur hal-hal seperti itu. Tidak butuh waktu lama sebelum perkemahan kecil didirikan di lokasi yang relatif lebih tinggi dari lingkungan mereka. Beberapa gelar Douluo, termasuk Dewa Bela Diri Douluo Xianliner, beristirahat di dekat tepi perkemahan agar mereka dapat melindungi semua orang. Ada 5 titel Douluo yang merupakan bagian dari perusahaan Penatua Xuan, dan ada 4 Douluo Transcendent, termasuk Penatua Xuan. Namun, mereka memiliki beberapa orang untuk dilindungi. Sekte Tang terdiri dari kelompok terbesar, Bei Bei, He Kaitu, Su Sanxi, Jiang Nanan, Xiao Xiao, Huo Yuhao, Wang Donger, Ji Juechen, Jing Zian, Nan Qiu Qiu, dan Nana. Ada juga satu orang lain yang telah diikat Huo Yuhao untuk operasi tadi malam, dan itu adalah Gao Dalu, yang memiliki pisau pahat peringkat sendiri. Huo Yuhao telah menggunakan beberapa logam langka untuk sepenuhnya membawa insinyur jiwa mapan ini ke sisinya. Selain perusahaan Tangsek, Douluo berjudul juga harus melindungi tim dari Akademi Shrek yang datang untuk berpartisipasi dalam turnamen, Wang Qiwer, Dai Huabin, Zulu, Zhou Chen, Cao Jinxuan, Lan Susu, Lan Luoluo, Wu Feng, Ning Tian, dan Xie Huanyu. Selain kakak perempuan tertua-tertua mereka, Zhang Lexuan, gelar Douluo ini memiliki beberapa orang yang harus dilindungi. 6 tugas terpenting titlet Douluo adalah untuk mengawal orang-orang ini, ada lebih dari 20 dari mereka, dengan selamat kembali ke Shrek Academy. Dai Huabin dan yang lainnya dari tim Akademi Shrek penuh dengan keraguan dan kecurigaan ketika mereka menyaksikan tatapan misterius dan rahasia dari yang lain dari Sekte Tang. Mereka sangat terguncang oleh ledakan menakutkan sebelum ini, dan mereka juga memperhatikan bahwa Penatua Xuan telah menanyakan perusahaan Tang Sekte secara pribadi, apakah itu berarti Tang Sekte ada hubungannya dengan ledakan itu. Perusahaan Tang Sekte secara alami berkerumun bersama. Mereka bergegas sepanjang malam, dan Huo Yuhao secara alami adalah yang paling kelelahan. Dia hampir secara instan memasuki meditasi, dan ekspresinya yang lelah tidak terlihat begitu baik di bawah cahaya api. Wang Donger berjalan diam-diam di samping Wang Qiwer dan berbisik, "Bisakah saya membahas sesuatu dengan Anda, Qiwer?" "Apa?" Wang Qiwer menjawab dengan dingin. Wang Donger melanjutkan, "Huo Yuhao terlalu lelah hari ini. Selain itu, dia akan memiliki tugas pengintaian ketika fajar datang, jadi dia harus memulihkan energinya secepat mungkin. Kita berdua bisa menggabungkan jiwa bela diri kita dengannya, jadi apakah dia akan pulih lebih cepat jika kita bertiga berkultivasi bersama? Karena itu, saya meminta Anda." Mata Wang Qiwer bergelombang untuk sesaat ketika dia menatap Wang Donger dengan tajam. Wang Donger juga menatapnya, dan tatapan mereka bertemu saat Wang Qiwer melihat kejelasan di mata Wang Donger. Dia akhirnya mengangguk. Wang Donger sangat gembira ketika dia buru-buru berkata, "Terima kasih, Qiwer." Kedua gadis itu tiba di samping Huo Yuhao. Wang Donger duduk di seberangnya, sementara Wang Qiwer duduk di belakangnya. Wang Qiwer mengangkat telapak tangannya dan meletakkannya di punggung Huo Yuhao saat Wang Donger dengan hati-hati meletakkan tangannya di tangan Huo Yuhao. Dia menyalurkan kekuatan Haodong mereka sebelum dia mengangkat telapak tangannya dan menempatkan miliknya pada mereka. Huo Yuhao terlalu terbiasa berkultivasi dengan Wang Donger. Meskipun ia sudah bermeditasi, ia segera merasakannya ketika kekuatan Haodong mereka mulai beredar, dan ia secara alami mulai bekerja sama. Pemulihannya pasti akan jauh lebih cepat dan lebih efisien dengan bantuan Wang Donger. Namun, gelombang kekuatan jiwa yang kuat mengalir dari punggungnya pada saat ini. Pada awalnya, kekuatan jiwa ini tampak sedikit keras ketika menerobos, tetapi 3 kekuatan jiwa yang berbeda bergetar ketika kekuatan jiwa ketiga ini berinteraksi dengan Huo Yuhao dan kekuatan Haodong Wang Donger sebelum ketiga helai mulai berinteraksi dan berjalin. Ada 3 entitas berbeda yang saling terkait, tetapi mereka juga bisa dihitung sebagai 2,
karena kekuatan Haodong adalah satu tubuh dalam dirinya sendiri. Kekuatan jiwa Wang Qiwer datang setelah itu. Kekuatan jiwa Wang Qiwer masih sombong dan merasa sedikit kuat, tapi kekuatan ini tidak membawa dampak apapun. Sebagai gantinya, ia mulai bersirkulasi dan berputar setelah berinteraksi dengan kekuatan Haodong, dan warnanya juga mulai berubah. Huo Yuhao merasakan, secara mengejutkan, bahwa warna keunguan keemasan yang telah berkuasa di panggung kompetisi dan mengalahkan naga tulang, Yan Feng, muncul sekali lagi. Ini bukan keterampilan fusi jiwa bela diri. Sebaliknya, itu adalah perpaduan arah antara kekuatan jiwa mereka. Kekuatan jiwa keunguan keemasan itu mulai mengalir melalui tubuh Huo Yuhao, dan setiap lorong terasa mulus, seolah-olah telah dihangatkan dan disetrika. Kekuatan spiritual Huo Yuhao tampak seperti sedang diselimuti dan ditingkatkan dalam semua warna keunguan keemasan. Seluruh tubuh Huo Yuhao terasa transparan, dan peredarannya lancar dan tidak terhalang. Sensasi itu hanya fantastis, dan tidak butuh waktu lama sebelum lorong-lorong Huo Yuhao menjadi sepenuhnya berwarna keunguan keemasan, dan bahkan laut rohaninya diselimuti dengan lapisan tipis cahaya keunguan keemasan. Huo Yuhao bukan satu-satunya orang yang menikmati perasaan menyenangkan dan nyaman ini. Wang Donger dan Wang Qiwer berbagi sensasi yang sama. Wang Donger terkejut bahwa kultivasi mereka tidak hanya menyublim ketika Wang Qiwer menambahkan kekuatan jiwanya ke dalam campuran. Selain itu, fusi kekuatan jiwanya dengan Huo Yuhao tampak jauh lebih ketat dan lebih intim dari sebelumnya. Kekuatan jiwa mereka bersirkulasi lebih cepat ketika mengalir ke tubuhnya, dan itu bahkan memperluas lorong saat meningkatkan ki dan darahnya. Wang Donger memiliki kemampuan tipe cahaya, sedangkan jiwa bela diri utama Huo Yuhao adalah tipe spiritual. Keahlian Wang Qiwer adalah kekuatan, dan kekuatan ini mewakili tubuh dan pembuluh darah tubuh. Ketiga entitas ini saling melengkapi satu sama lain ketika lampu-lampu misterius berkelip di wajah mereka di tengah-tengah warna keunguan keemasan yang memancar. Penatua Xuan dengan cepat memperhatikan transformasi mereka, dan berjalan bersamaan. Di permukaan, wajah Huo Yuhao, Wang Donger, dan Wang Qiwer bergelombang dengan warna ungu yang samar dan elegan tetapi misterius, sementara warna ungu ini menjadi lebih kuat karena mereka terus berkultivasi sebelum secara bertahap berubah menjadi emas keunguan. Cahaya keunguan keemasan ini menyamarkan mereka, dan mereka bertiga sepertinya telah menyatu dalam satu tubuh. Penatua Xuan bahkan bisa merasakan sublimasi mereka melalui kultivasi mereka dari luar. Penatua Xuan menghela napas dalam-dalam dan mengangguk setuju di dalam. Keterampilan fusi jiwa bela diri tiga arah hanya bisa digambarkan sebagai keajaiban di dunia tuan jiwa. Meskipun ada banyak pertanyaan dan keraguan di benaknya bahwa dia ingin bertanya kepada Huo Yuhao, terutama tentang kemampuan necromantik dan pertempurannya melawan malaikat, Ye Gui, sekarang jelas bukan saatnya untuk mengajukan pertanyaan ini. Saya akan membawa mereka di pagi hari. Salah satu alasan paling penting mengapa Penatua Xuan meminta Huo Yuhao bertanggung jawab atas ledakan besar di dalam Radiant City sebelum ini adalah karena keyakinannya pada Huo Yuhao telah terguncang, dan itu karena penampilan kemampuan Huo Yuhao yang hanya dimiliki oleh penguasa jiwa jahat yang hanya bisa dimiliki oleh penguasa roh jahat. Namun, Penatua Xuan dapat merasakan kuasa jiwa yang luas, lurus, dan menyenangkan dari mereka bertiga, dan dia merasa sedikit malu. Bisakah seseorang dengan hati terhadap kejahatan memiliki kekuatan jiwa seperti ini? Penatua Xuan menggelengkan kepalanya sendiri dengan mengejek ketika dia duduk dekat dengan mereka bertiga dengan kaki bersilang dan secara pribadi berjaga untuk mereka. Dewa bela diri Douluo, Xian Liner, mengawasi guru jiwa Shrek Academy lainnya. Dia adalah dekan Departemen Alat Jiwa, dan dia melirik Huo Yuhao dari waktu ke waktu. Itu adalah alat jiwa berbentuk manusia, dan dia akan bertarung dengan Penatua Xuan jika sekarang adalah waktu yang tepat. Segalanya tampak sunyi dan damai. Namun, yang tidak diketahui oleh kelompok orang kuat Akademi Shrek adalah bahwa kabut tebal mulai menyebar ke pegunungan barat.
Seluruh pegunungan tampaknya menjadi hidup ketika transformasi aneh mulai terjadi. Bagaimana situasinya? Putra mahkota Kekaisaran Sunmun, Su Tianran, mengenakan pakaian berkabung saat dia bertanya dengan ekspresi serius di wajahnya. Menteri Pertahanan Kekaisaran berlutut di depannya saat ia menurunkan suaranya dan berkata, "Situasi telah stabil, tetapi kami telah mengalami kerugian besar, terutama dalam struktur dan bangunan kami. Akademi Teknik Kekaisaran Sunmun Imperial telah sepenuhnya hancur, dan struktur bawah tanah Illustrious Virtue Hall mungkin." Su Tianran melambai padanya dan berkata, "Saya tidak ingin mendengar tentang kerugian kami. Saya bertanya tentang perasaan warga dan apa yang mereka pikirkan." Menteri Pertahanan menjawab, "Emosi warga sangat tidak stabil, terutama bagi keluarga yang anggotanya telah meninggal atau terluka. Banyak orang tidak memiliki rumah untuk kembali. Ada banyak orang luar yang datang untuk menyaksikan turnamen yang telah mati atau terluka juga." Su Tianran mengangguk dan berkata, "Lewati perintah, kumpulkan sumber daya kami di kota-kota terdekat dan segera mulai memberikan bantuan kepada para korban sebanyak mungkin. Kumpulkan pasukan kita dan bawa mereka ke kota untuk menjaga ketertiban. Bunuh orang-orang yang berani menimbulkan masalah dan memanfaatkan kekacauan. Bunuh para penentang dan mereka yang mencoba membuat orang melawan kekaisaran. Bunuh mereka yang berani merampok atau memperkosa. Kita harus menstabilkan situasi secepat mungkin. Tandai hari ini sebagai hari pemakaman nasional, dan pastikan bahwa berita kematian kaisar tidak bocor. Anda secara pribadi akan mempublikasikan dan mendorong kesalahan atas ledakan ini pada Star Luo dan Heavenly Soul Empires." Ya, Menteri Pertahanan mengakui dengan hormat. Dia mengagumi Bupati Pangeran karena menetap secepat mungkin, dan Su Tianran masih dapat menangani hal-hal dengan benar dan bereaksi sesuai meskipun banyak hal telah terjadi satu demi satu. Ini adalah tanda penguasa sejati. Bagaimana dengan Shrek Academy, Yang Mulia? Hal ini kemungkinan akan terhubung dengan mereka. Ketika kami mengumumkan kepada publik, Su Tianran menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan menyebut mereka. Shrek Academy hanyalah sebuah akademi, dan mereka dianggap sebagai pemimpin spiritual bagi banyak guru jiwa pada saat yang sama. Menyeret mereka ke medan pertempuran akan memengaruhi strategi kami. Saya punya rencana sendiri untuk menghadapinya. Iya nih, saya akan pergi, lalu pergi. Memberikan bantuan kepada para korban adalah prioritas kami, dan kami harus menstabilkan mereka sesegera mungkin." Su Tianran menegaskan sekali lagi. Menteri Pertahanan pergi, dan tutor kekaisaran yang misterius berpakaian hitam dengan cepat berjalan masuk tanpa mengumumkan kedatangannya. Dia tampak dalam suasana hati yang baik. "Bagaimana situasinya, tutor kekaisaran?" tanya Su Tianran dengan wajah khawatir. Tutor kekaisaran yang misterius menjawab, "Kejadian ini sangat bermanfaat bagi sekte saya, dan banyak individu yang kuat dari sekte saya telah mengambil kesempatan ini untuk menerobos kemacetan mereka. Namun, ada satu masalah yang belum ditangani dengan benar, Kekaisaran Jiwa Surgawi, Kekaisaran Bintang Luo, dan sekte tubuh semuanya telah lolos. Mereka benar-benar mempersiapkan sejumlah besar alat jiwa pengeboran, dan mereka menggunakannya untuk mengirim anggota utama mereka pergi. Menurut lubang yang kami temukan, mereka berhasil mengirim ratusan orang. Yang tersisa tersebar di antara warga, dan akan sulit untuk mencari mereka." Ekspresi Su Tianran menjadi sedikit berubah ketika dia memukul telapak tangan kirinya dengan tangan kanannya. "Kotoran. Aku seharusnya mempertimbangkan itu." Tikus-tikus yang menjengkelkan itu menyergap aula Virtue sebelumnya. Ketika Hillmaster Hong Chen bangun, kita harus meningkatkan mekanisme pemantauan dan survei bawah tanah seluruh kota. Mereka pasti orang-orang yang memicu ledakan di gudang bawah tanah. Tidak ada cara untuk masuk ke gudang-gudang itu selain mengebor tanah. Apa yang terjadi di gudang bawah tanah itu telah menjadi misteri setelah ledakan, dan tidak ada yang tahu persis bagaimana keadaan.
Su Tianran hanya bisa mendorong kesalahan pada Kekaisaran Luo Bintang dan Kekaisaran Jiwa Surgawi karena itu yang paling menguntungkan baginya, dan sehingga ia bisa memiliki lebih banyak alasan untuk melancarkan invasi terhadap mereka di masa depan. Imperial Tutor terdengar serius ketika dia berkata, "Kamu telah mengalami kerugian besar kali ini." Yang Mulia, oh, tidak, saya harus memanggil Anda sebagai Yang Mulia sekarang. Yang Mulia, kapan Anda akan memobilisasi pasukan Anda? Dia adalah pendiri Sekte Roh Kudus, dan dia adalah orang yang mengendalikan tuan-tuan roh jahat itu. Tidak ada yang lebih bersemangat untuk perang ini daripada dia, karena kedatangan perang ini berarti akan ada roh tak terhitung untuk dimanfaatkan oleh Sekte Roh Kudus. Su Tianran merenung sejenak, lalu berkata, kejadian ini terlalu mendadak. Menstabilkan warga dan kota memiliki prioritas utama saat ini. Lebih jauh lagi, kehancuran gudang bawah tanah dan aula kebajikan termasyhur terlalu merusak bagi kita, dan sebagian besar alat jiwa kita yang telah dipersiapkan untuk perang dihancurkan. Jika Anda bersedia memberikan kekuatan penuh sekte Anda, Imperial Tutor, kami mungkin bisa meluncurkan invasi sebelumnya. Tapi Imperial Tutor menggelengkan kepalanya dengan tegas dan memotongnya. Kami hanya bisa membantumu dari bayang-bayang, dan kami tidak bisa memberikan kekuatan penuh kami. Dunia para penguasa jiwa tidak pernah menerima kita. Meskipun kita memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi diri kita sendiri, berpartisipasi secara terbuka dalam perang ini tidak diragukan lagi akan menarik sekte-sekte lain yang telah bersembunyi dari dunia. Jika itu terjadi, akan sangat sulit bagi Anda untuk menjalankan strategi dan rencana Anda. Saya pikir perang bisa ditunda, tetapi kita harus mengambil kesempatan ini untuk mengintensifkan kebencian warga terhadap kedua kekaisaran. Kita harus terus menambah tentara dan melatih mereka, dan kita harus membangun alat jiwa dengan segala yang kita miliki sehingga kita dapat membuat persiapan yang memadai untuk perang. Karena kita sudah memusuhi mereka secara terbuka, kita harus memastikan bahwa pasukan kita dilengkapi dan dipersiapkan sedini mungkin. Tidak apa-apa jika tidak terjadi apa-apa, tetapi begitu kita melepaskan pasukan kita, kita harus mengalahkan mereka semua dalam satu serangan yang berat dan fatal.